Novel Madhawa V 131180102. Saat ini saya akan menjelaskan contoh soal dari bab 6, itu nomor 6.28 dari buku Munson edisi 6. Nah, di soal ini kita punya kurva dari two-dimensional stream function seperti ini kurvanya, dan punya velocity potensial sebesar ini. Nah, apa sih yang ditanya? Ditanya itu adalah stream functionnya, dan yang kedua adalah relationship of T di antara titik A dan titik B di koordinat X, Y, dan Y di setiap titiknya di kurva ini. Nah, langsung aja bahas yang nomor 1. Yang A, itu ini kita dapat fungsi ini kan dari equation 6.37 di buku. Si biluan graf Y sama dengan do pi dengan do X sama dengan U. Kalau V itu min do psi per do X sama dengan do pi per do Y. Nah, ini di equation 6.64 nih tentang psi ini di buku Mason. Nah, pi ini kan kita turunin dulu. Nah, yang ini dulu, yang U sama dengan turunan dari pi terhadap X, kita dapat 2X. Lalu untuk mencari psi, kita integralkan terhadap Y. Nah, kita dapat segini. Yang V itu pertama kita turunkan dulu pi-nya terhadap Y dengan min 2Y, lalu kita integralkan terhadap X sekarang. Nah, jawaban begini. Nah, equation 1 dan equation 2 ini kita combine, mendapatkan fungsinya seperti ini. Plus C ini ada konstanta dari hasil integral. Nah, kita masukin psi-nya 0 dan Y, dan Y 0 pada persamaan itu, karena kita ketahui di sini kan didapatkan C-nya sama 0. Nah, maka persamaan akan menjadi seperti ini. Lalu yang B itu Q ini ada equation-nya di buku Munson. Q sama dengan psi B min psi A dari integral ini. Dapatkan ini si A kan kita ketahui sama dengan 0. Nah, si B kita dapat dari yang bagian A tadi. Nih, dapatkan segini, dan hasilnya dikurangkan jadi hasilnya Q sama dengan 2XI kali YI. Nah, seperti itu. Saya akan membahas soal dari bab 6, yaitu nomor 6.18. Jadi soalnya adalah ada sebuah komponen kecepatan dari sebuah incompressible two-dimensional velocity field. Persamaannya seperti itu. Kita disuruh untuk menunjukkan bahwa alirannya adalah irotasional dan memenuhi konservasi massa. Langsung ke pembahasannya. Aliran irotasional terpenuhi jika komponen kecepatan sudutnya adalah 0. Kita analisis kecepatan sudutnya omega Y, omega X, dan omega Z. Hasilnya 0. Karena seluruh komponen omeganya 0, maka alirannya adalah irotasional. Dan untuk konservasi massa akan terpenuhi jika persamaan ini sama dengan 0. Namun, karena hanya ada dua dimensi, maka komponen do W per do Z sama dengan 0. Ya, kita selesaikan. Hasilnya 0, konservasi massa pun terpenuhi. Oke, untuk sekarang bab 7 analisis dimensional. Soal dapat dilihat di sini, dapat di post juga. Untuk analisisnya menggunakan P Buckingham, di mana delta P adalah fungsi dari D, omega, rho, dan Q. Untuk masing-masing variabel dimasukin dimensinya berapa. O dapat K sama dengan 5 dan R sama dengan 3. K min R sama dengan 2, berarti dibutuhkan 2P. Untuk P yang pertama, itu sama dengan delta P dikali D pangkat A dikali omega pangkat P dikali rho pangkat C. Lalu tinggal dimasukkan dimensi-dimensinya sama dengan 0 semua. Akhirnya dengan menggunakan eliminasi dapat pangkatnya dan dapat P yang pertama. Lalu untuk P yang kedua menggunakan Q dikali D pangkat A omega pangkat B dikali rho pangkat C. Dimasukin juga dimensinya dan akhirnya dapat A, B, dan C. Dapat P2-nya. Lalu untuk menggabungkannya ini P1 sama dengan si P2. Lalu untuk yang B itu menggunakan rumus P2M sama dengan P2. Lalu dimasukkan rumusnya ini. Karena DM sama dengan D,
maka ini dapat dicoret. Dan rumus akhirnya adalah Q sama dengan omega per omega M dikali Qm. Tinggal dimasukkan angkanya dan dapat hasilnya. Lalu untuk yang kedua, karena P2M sama dengan P2, maka P1M juga sama dengan P. Maka di sini dimasukkan rumusnya, dan dapat lihat juga bahwa DM sama dengan D dan ρM sama dengan ρ, sehingga dapat dicoret. Lalu akhirnya dapat rumus saya, delta P adalah ini, masukkan angkanya dan dapat segini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 7, yaitu Dimensional Analysis, Similitude, and Modeling. Oke, saya mengambil soal PR nomor 3 dari soal PR 4. Oke, lanjut aja. Non-fine-nya sudah biasa. Lalu yang perlu saya ditekankan di sini itu pada skematik energi pendata. Nah, di sini itu kan ketahui drop tekanan itu bergantung pada kecepatan aliran fluida, diameter katup, viskositas fluida, dan rho ini densitas. Nah, dari sini ini kita pilih variabel berulangnya itu rho, v, dan d. Karena ini yang paling sederhana dibandingkan contohnya viskositas fluida, dan drop tekanan ini yang akan kita cari nanti, sehingga tidak boleh dijadikan variabel berulang. Oke, ini data-datanya. Lalu untuk selanjutnya, oke, kita tinjau pertama mencari hubungannya, cari jumlah K, lalu uraikan variabelnya. Ada 3 variabel yang digunakan, MLT, berarti ada 2P, P1, P2. Nah, selanjutnya kita uraikan seperti ini untuk mencari ABC. Di sini sudah ketemu ABC-nya. Nah, dapat persamaan P1 itu delta P per V kuadrat kali rho, dan lakukan hal sama pada P2 akan ditemukan P2 nya itu mu per dV kali rho. Oke, berarti hubungannya P1 sama dengan si P2. Nah, yang di B itu kan ditanyakan besar kecepatan aliran udara saat katutnya 300 mm. Nah, kita gunakan P2 aja karena V-nya lebih gampang, hanya ini V kuadrat, ini V. Setelah melakukan perbandingan percobaan dan modeling, masukkan angkanya ketemu 37,292 meter per second, dan yang kedua ini saat 600 meter itu kan berarti pas percobaan. P1-nya itu kita gunakan P1 karena hanya pada P1 terdapat drop pressure. Nah, kita masukkan angkanya dan ketemu 0,94 kPa drop pressure. Untuk bab 8, saya pilih soal 850 di buku Munson, edisi 7. Soalnya itu ada gambar konstruksi seperti ini. Pipanya digunakan untuk menyedot air dari tangki ke bawah. Nah, ditanya itu berapa H-nya agar tidak ada kavitasi dalam pipanya. Nah, syarat agar tidak ada kavitasi itu adalah tekanannya tidak boleh di bawah tekanan uapnya. Nah, lalu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya itu bisa pakai Bernoulli. Saya bagi J3 titik, yaitu di awal, di atas, dan di akhirnya. Untuk pakai persamaan Bernoulli, pertama itu saya bandingkan dulu titik 1 dan titik 2. P1 nya itu PATM, V1 nya 0, Z1 nya T3, P2 nya itu tadi pakai vapor pressure nya, V2 nya itu tidak ketahui, Z2 nya itu 7, head loss 1-2 nya kita pakai rumus FL per D dikali V kuadrat per 2G. Nah, dari itu diselesaikan, kita dapat V2 nya. Nah, setelah dapat V2 nya kita bandingin lagi titik 1 dan titik 3. P1 nya dari PATM, V1 nya 0, Z1 nya 3, P3 nya itu sama dari luar jadi PATM juga. Nah, V3 nya itu sama dengan V2 karena di dalam satu pipa pakai persamaan kontinuitas jadi sama. Z3 nya itu dicari, HL head loss nya sama rumusnya yang tadi, hanya saja yang bedanya L nya. Selesaikan, dapat H nya. Nama saya Tisa Tesalonika. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang aliran fluida. Jadi persoalan itu seperti ini. Ada sistem perpipaan dengan komponen-komponen perpipaan yang sudah diketahui. Yaitu dapat dilihat sini komponennya apa aja. Terus kemudian yang ditanya itu adalah flow rate saat si fluidanya ini melewati filter itu berapa. Oke, kita masuk ke data. Dari data-datanya tersebut bisa disimpulkan seperti ini. Dan ada asumsi-asumsi yang dipakai seperti steady in the mean flow, incompressible fluid, uniform velocity distribution, sama one dimensional flow. Untuk persamaan yang dipakai itu seperti ini. Sebenarnya persamaan tersebut ini didapatkan dari persamaan Reynolds transform dengan B-nya itu E. Kemudian dengan asumsi-asumsi seperti ini didapatkan persamaannya itu seperti ini. Pada persoalan fluida tersebut dipilih titik 1-nya itu sudah masuk filter, titik 2-nya itu setelah lalu filter. Oke, di sini bisa disimpulkan bahwa Z2 sama Z1-nya itu sama sehingga bisa dicoret.
Dan juga karena kontinuitas dan luas permukaannya sama, maka V2 sama V1 nya itu sama, dicoret juga sama, tekanan antara titik 1 dan titik 2 ini sama. Kemudian persamaan yang tersebut dapat disederhanakan menjadi HP sama dengan HL. Kemudian HP nya itu apa? HP itu adalah heat pump, sedangkan HL itu adalah heat loss. Cara menghitung heat loss itu ada dua, yaitu akibat major sama minor. Yang major itu akibat gesekan dengan permukaan dan partikel, dan minor itu akibat dari komponen-komponen perpipaan yang ada di sini. Maka dengan perumusan di sini didapatkanlah head loss-nya itu adalah total dari head loss 1 tambah head loss 2. Sedangkan heat pump-nya itu diperoleh dari daya dibagi berat spesifik dikali flow rate. Kemudian didapatkan segini. Kita persamaan HL dan HP ini kita substitusikan sehingga mendapatkan, maka diperoleh persamaan itu kayak gini. V itu adalah kecepatan yang melewati filter, dengan F itu adalah faktor kerugian perpipaan. Oke, dimana kita lakukan pemisalan awal. Faktor kerugiannya itu kita misalkan 0,02 karena tidak diketahui data apapun. Sehingga data ini tuh 0,02 kita substitusikan ke sini, didapatkan V awal atau V tebakan itu sebesar segini. Oke, untuk iterasinya itu dipakai rumus Reynolds number sama rumus dari Colebrook, persamaan Colebrook. Oke, iterasi yang pertama itu dengan V awal kita mendapatkan Reynolds number-nya yang pertama itu segini. Kemudian dari Reynolds number kita dapat mengetahui bahwa faktor kerugiannya itu dapat ditentukan, sehingga kalau faktor kerugian ditentukan itu didapatkan kecepatan yang melewati filter. Nah, itu iterasinya itu dilakukan sampai sebanyak F-nya itu atau faktor kerugian itu mendekati antara sebelumnya dan sesudahnya. Maka iterasinya itu dilakukan sebanyak 2 kali. Maka disimpulkan bahwa kecepatan yang melewati filter itu adalah sekian. Karena luas permukaan itu udah ada, dengan kecepatan udah dapat dicari, maka volume flow rate itu dapat dicari. Karena volume flow rate itu adalah A kali V, sehingga didapatkan volume flow rate itu 0,0493 feet/3/second. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Kita sudah masukin kelas 9, aliran eksternal, dimana di soalnya di sini terdapat truk yang sedang menuruni sebuah bidang miring dengan tingkat kemiringan 7/100, bisa dilihat dari segitiganya. Lalu yang perlu kita cari adalah kecepatan truk saat dia menuruni bidang miring tersebut, dimana koefisien drag adalah sebesar 0,76, beratnya sebesar 25 ton atau 50.000 pound, dan juga rolling resistance atau gesekan antara roda dengan jalanan sebesar 1,2%. Yang pertama kita mesti buat adalah DBP truk, dimana gaya yang menghambat dia untuk turun adalah gaya drag tentunya, dan juga gaya gesek rolling resistance tadi. Lalu gaya yang menunjang dia untuk turun adalah W sin theta. Lalu kita cari awal dari theta dulu, dari bandingan 7 dan 100 kita dapat 4 derajat. Kemudian kita bisa temukan W sin theta-nya. F kita bisa dicari dari 1,2% dikali beratnya, dan drag kita bisa cari dari koefisien drag dikali rho per 2 dikali V kuadrat dikali A. A-nya adalah 12 kali 10, dimana kita tinjau adalah bagian depannya saja. Nah, tadi lebarnya adalah 10 feet dan juga tingginya ada 12 feet. Lalu setelah kita temukan masing-masing variabelnya, kita dapat cari V-nya dari drag, karena di sini sisa V kuadrat. Kita bisa cari dan akhirnya kita bisa menemukan sebesar ini 1,3,14. Lanjut ke soal selanjutnya. Di soal ini adalah tentang lift, dimana ada sebuah pesawat yang Boeing 777 dengan koefisien liftnya 15 kali lebih besar daripada koefisien dragnya. Yang ditanya adalah, jadi kondisinya si pesawat ini sedang mengalami bensin lah istilahnya, dan jauhnya dari airport adalah sebesar 80 mil, dan ketinggiannya di atas 30.000 kaki. Yang perlu kita ketahui, yang ditanya adalah apakah pesawat ini mampu untuk mencapai bandara itu. Lalu kita mesti buat hubungan antara si lift dan juga dragnya. Kita buat dulu DBP-nya, dimana lift sebanding dengan W cos theta, dan juga drag sebanding dengan
Wasting theta bisa dilihat di sini. Lalu kita breakdown lagi menjadi CL dan CD, koefisien lift dan koefisien drag. Kalau kita bandingkan keduanya, ternyata hasilnya adalah tan theta. Lalu kita pun melihat lagi dari segitiganya, dari ketinggian dan juga jaraknya ke bandara. Nah, jarak ke bandara adalah saya misalkan sebagai X, dan kita bandingkan lagi dengan tadi perbandingan CD dan CL nya 1/15. Ternyata diketahui bahwa X 5,2 miles yang merupakan lebih besar daripada 80 miles. Jadi intinya si pesawat ini mampu untuk mencapai udara. Amin. Terima kasih.